Pria ini bersama kudanya sedang memeras baju, tapi tanpa mereka sadari di sebelahnya ada paus yang sedang terikat. Paus tersebut menangis dan dia meminta pertolongan kepada pria itu, dan langsung seketika pria itu bersin. Lalu pria tersebut memiliki ide untuk melepaskan rantai di ikan paus tersebut. Pria dan kuda tersebut terbang dan masuk melalui hidung paus tersebut. Sayap kuda menyentuh dinding mulut dan membuat paus ingin bersin. Saat paus ingin bersin, rantai yang ada di tubuhnya putus satu persatu. Ketika paus bersin, air pun keluar dari mulut paus tersebut dan diikuti dengan kuda dan pria tersebut. Kapal-kapal yang sebelumnya sudah ditelan oleh paus tersebut juga keluar dari mulut paus tersebut. Paus pun selamat. Tiba-tiba ada seekor kepiting yang datang membawa cincin dan itu adalah hadiah dari paus tersebut untuk pria itu karena telah menolongnya. Di sekolah ini, semua siswanya memiliki kekuatan super masing-masing, tetapi tidak dengan satu orang siswa yang duduk di paling belakang ini. Dia sering diejek oleh temannya karena hanya memiliki kumis dan jenggot yang tebal. Karena anak ini sering diejek oleh teman-temannya, akhirnya dia melarikan diri ke hutan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor rusa dan rusa itu diberi makan. Dan akhirnya, rusa itulah yang menemani anak tersebut ke hutan. Mereka pun bertemu dengan rumah dan mengetuk-ngetuk, ternyata tidak ada orang. Akhirnya dia masuk dari corong udara ini. Tapi ketika dia mau turun, ternyata dia terjatuh. Dia pun bertemu dengan anak pemilik rumah tersebut dan dia memberikan hadiah boneka dan anak tersebut sangat senang. Anak tersebut memberi penginapan kepada anak ini dan disinilah kisah Santa dimulai. Ketiga pria ini sedang berburu di hutan, tapi mereka menakut-nakuti bebek yang sedang bersantai. Lalu pamannya meminta anak ini untuk menembak si bebek. Tapi yang tertembak bukanlah bebek, tapi ialah seekor tupai. Anak laki-laki ini merasa bersalah dan ia meminta pamannya untuk mengobati si tupai. Tapi pamannya memberikan pisau dan meminta anak itu untuk membunuh tupai tersebut. Pamannya lalu pergi dan tak lama kemudian datanglah seekor burung. Burung tersebut mengajak anak itu untuk mengikutinya pergi. Anak itu pun mengikuti burung tersebut ke sebuah tempat. Tempat tersebut terlihat sepi dan burung tersebut mengajak anak itu untuk masuk dari pintu rahasia. Lalu apa yang akan terjadi? Lanjut part 2. Lanjut part 2, setelah anak itu melewati lubang rahasia tadi, anak itu pun terkejut melihat berbagai hewan dan tanaman yang indah. Anak itu pun terus berlari untuk menuju ke rumah dokter yang ada di dalam tersebut. Anak ini pun lalu berhenti dan melihat ada beruang kutub sedang memakan blueberry dan beruang tersebut melihat dirinya. Karena anak ini ketakutan, dia pun berjalan mundur sampai-sampai dia tuh terjebak di dalam jaring-jaring seperti ini. Bebek ini pun membangunkan orang dan burung-burung ini membawakan mantel untuk dipakaikan kepada orang ini. Tikus-tikus ini juga asik di atas papan catur yang sedang dimainkan oleh orang ini dan seekor gorila. Ketika sedang asik bermain catur, tiba-tiba burung yang tadi datang dan mengabari mereka kalau ada tamu untuk mereka. Ternyata pria ini adalah seorang dokter, dia pun bisa berbicara bahasa hewan. Keren sekali bukan? Kalian ada yang tahu nggak judul filmnya apa? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya, dan jangan lupa like. Suatu hari ada dua orang anak ini sedang bermain di pantai, tapi tiba-tiba ada seekor anjing yang datang. Tapi anak laki-laki ini dia ketakutan, dia pun berjalan mundur dan tiba-tiba dia terjatuh di dalam laut. Terlihat di belakang anak tersebut ada sirip hiu yang datang mendekatinya, dia pun takut sekali. Dia pun meminta tolong kepada anak perempuan yang tadi, tapi ikan hiu semakin mendekat dan menghempaskan dirinya ke daratan. Perempuan ini pun marah kepada anak laki-laki itu dan dia meninggalkan anak itu pergi sendirian. Ketika anak itu bersedih, tiba-tiba kelapanya terbelah dua. Anak itu pun terkejut dan dia mendengar ada orang yang berbicara. Kira-kira siapa yang berbicara ya? Lanjut part 2. Lanjut part 2, ternyata yang berbicara tadi ialah seekor ikan hiu yang tadi. Ikan hiu menawarkan diri untuk melatih anak ini untuk berlatih kungfu. Anak tersebut juga berpikir kalau ia berlatih dan menjadi kuat, perempuan tersebut akan suka dengannya. Ia pun bertekad dengan kuat dan berlatih sekuat tenaga. Dia melompat-lompat dan dibimbing oleh ikan hiu tersebut. Ia pun sangat semangat sekali untuk berlatih, bahkan ketika hujan pun dia tetap berlatih. Tapi ketika ia memukul kelapa yang kedua, tangannya pun berdarah. Ia pun kesakitan, tapi ikan hiu terus menggoda dan berkata kalau kepuasan pacarmu ada di tanganmu. Kira-kira ada yang tahu nggak judul filmnya apa? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya.